Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-180. Selamat mendengarkan. Kalian diem dan hati-hati di rumah, jangan ada yang berantem. Pesan Reza pada anak dan menantunya di bandara. Ini adalah hari yang paling ditunggu oleh Reza, dan untuk bisa pergi jalan-jalan ke berbagai belahan dunia bersama Humairahnya. Rencana yang sudah sangat matang ia siapkan dari jauh-jauh hari bahkan belasan tahun silam. Siapa? Jawab 3 jagoan Rardian dengan serentak. Papa sama mama, nanti pulang gak boleh bawa adik ya buat kakak. Hancam Air yang memang sudah mewanti-wanti hal tersebut sejak dulu. Namanya honeymoon ya pulang bawa oleh-oleh lah. Papa. Pekik Air yang langsung mengeluarkan taring dan tanduk. Di usia dewasanya, tentu ia tak ingin kedua orang tuanya itu memberikan adik kecil untuknya. Kamu tuh harusnya kejar setoran sana. Jangan sampai papa pulang nuntun anak lagi tapi kamunya masih gitu-gitu aja. Ledek Reza lagi semakin membuat Air kesal. Papa awas ya, adiknya kakak cuma Bumi sama Cahaya. Selak si sulung. Rengekannya tentu membuat kepala yang lain berdenyut, menahan kesal dan gemas padanya. Mas, udah dong, kakaknya jangan diledekin terus. Aku gak jadi pergi nih. Hancam Melisa sambil mengusap punggung anak kesayangannya itu yang merengek manja dalam pelukan sang mama. Sedewasa apapun Air, tetap saja akan menjadi dirinya sendiri jika di hadapan kedua orang tuanya. Kakak gak mau punya adik lagi, takut kalah saing nanti di rumah kalau nangis. Hejek Bumi yang akhirnya angkat bicara. Masih jadi bayi buaya cengeng kah? Timpa langit. Melisa mencubit kedua anak laki-lakinya itu secara bergantian, bukan merayu malah justru memperkeruh. Kalau kalian begini terus, mama gak usah pergi deh. Jangan! Enak aja kamu Rah, protes Reza sambil memohon. Air mengurai pelukannya saat Melisa mengusap ujung mata si sulung. Anak pertama yang ia lahirkan penuh perjuangan sebelum Bumi dan Cahaya. Mama baik-baik ya di sana. Kalau papa nakal, ikut aja, terus lempar yang jauh. Ujarnya pada sang mama yang berhasil membuat Reza membulatkan kedua matanya. Ngapain ribet-ribet? Tinggal tutup pintu aja juga papamu diem kak. Kekeh Melisa sambil melirik ke arah suaminya. Gak usah buka kartu, kita juga udah tahu kok bun. Sambung langit yang tertawa di balik punggung Bumi. Heh kalian, cetus Reza sembari berdecak pinggang. Reza dan Melisa sesekali menoleh ke arah 3 jagoannya itu yang masih melambaikan tangan. Bahkan Air masih menangis dalam pelukan abang angkatnya. Si sulung yang tak pernah ditinggal lama oleh mamanya tentu tak bisa menyembunyikan rasa sedih. Kangen mama, lirihnya. Cih, itu mama masih kelihatan kak, ketus Bumi, si tengah yang memiliki lidah setajam silet. Mama sama papa pulangnya entah kapan loh, bisa bayangin kan gimana kangennya kakak nanti? Ucapnya disela-isakan tangis kecil. Gak usah dibayangin, saat Bumi lagi sambil melengos pergi. Kakak, jadi deh minta adik lagi ke papa buat gantiin kamu bu. Mulai hari ini kamu dipecat dari kembaran kakak, teriak Air kesal pada si tengah. Bumi yang cuek tetap saja berjalan menuju mobil, meninggalkan kakak dan abangnya akhirnya menyusul di belakangnya. Nyebelin banget tuh orang, rutuk Air semakin kesal. Langit yang sedari balita selalu menjadi penengah si kembar, hanya bisa merayu Air agar bisa berhenti mengomel dan memberi nasihat pada Bumi agar berhenti menggoda. Episode ke-181. Selamat mendengarkan. Reza yang baru saja menginjakkan kaki ke dalam pesawat pribadinya langsung mual dan pusing. Keringat membanjiri tubuhnya yang seperti baru saja lari puluhan kilometer. Dan dalam hitungan menit, tubuhnya ambruk dalam dekapan sang istri yang panik. Mas Reza kenapa? Satu pramugari dan satu pramugara dengan sangat sigap langsung menolong tuan besar mereka. Dibawanya tubuh lemas yang tak sudah sadarkan diri itu ke klinik bandara. Mas Reza kenapa? Ayo bangun mas. Melisa yang panik terus saja meminta suaminya untuk membuka mata. Ia mundur 2 langkah dari sisi ranjang tempat Reza terbaring saat dokter datang memeriksa. Bagaimana dok? Tanya wanita memakai dress berwarna peach itu. Tekanan darahnya semua normal dan baik, tak ada yang harus dikhawatirkan. Jawab dokter yang terlihat sedikit bingung juga. Lalu kenapa bisa pingsan? Suami saya nggak pernah begini dok. Bisa karena faktor kelelahan juga nyonya. Timpal sang dokter
sambil memasukkan stetoskop ke dalam saku jas putih yang ia kenakan. Apa karena semalam udah 2 kali, lalu pagi nambah lagi? Langit yang mendengar telepon dari Melisa dengan cepat memutar setir mobilnya lagi kembali menuju bandara. 3 pewaris Rardian itu langsung panik saat mendengar suara parau dari wanita paling berharga dalam kehidupan mereka. "Mama!" lirih Air yang menggigit bibir bawahnya sendiri. Ia terus memaksa Langit untuk menambah kecepatan laju mobilnya. Sampai di depan pintu klinik, ketiganya segera turun dari mobil, menghampiri satu kamar paling ujung. "Mah, Pah!" seru ketiga anak Reza dan Melisa saat masuk. "Kak, Abang!" Si sulung langsung memeluk mamanya, begitupun dengan Bumi, sedangkan Langit mendekat ke arah Reza. "Papa kenapa?" tanya Air dan Bumi berbarengan. "Gak tahu, baru masuk pesawat langsung mual terus pingsan," jelas Melisa, yang ia sendiri sebenarnya masih belum paham dengan apa yang terjadi pada suaminya. "Pah, kenapa?" tanya Air sambil memegangi selang infus di bagian tangan kiri papanya. Bumi yang mencubit lengan kakaknya itu langsung berdecak kesal. "Apa sih, Dek?" Reza yang baru membuka matanya merasakan mual yang luar biasa. Isi perutnya bagai diaduk-aduk, tapi tidak ada sedikit pun yang ia muntahkan. Melisa yang berdiri sambil meminci tengkuk Reza dibuat habis pikir dengan yang dialami suaminya. "Papa masuk angin mungkin, Mah," ujar Bumi sembari memberikan air putih hangat. "Iya, mungkin, sepertinya begitu." Melisa yang mengusap keringat sang suami tak beranjak sejengkal pun dari sisi Reza yang terbaring di atas ranjang dengan menutup kedua matanya rapat. "Mas, mau minum lagi?" tawar Melisa yang dijawab gelengan kepala. "Kita bawa ke rumah sakit aja, Bun," saran Langit, karena melihat Reza yang nampak lemas. "Aku mau pulang, Rah," pinta Reza yang dengan suara lemah dan pelan hampir tak terdengar. "Iya, Mas." Langit yang memang selalu sigap langsung meminta pihak klinik bandara menyiapkan mobil ambulans untuk membawa tuan besar Rardian itu pulang ke apartemen. Dan 10 menit kemudian, Reza kini sudah dipindahkan. Melisa dan Langit ikut menemani Reza di mobil ambulans, sedangkan Air dan Bumi pulang dengan mobil mereka mengekor dari belakang. Getaran ponsel di saku celana membuat Air dengan cepat merogohnya. "Iya sayang," jawab Air saat sang istri menyapanya. "Di mana? Kok belum pulang?" tanya Hujan. "Ini baru mau pulang. Tadi balik lagi ke klinik buat jemput Papa," jelas si sulung. "Loh, Papa gak jadi pergi?" "Enggak, Papa sakit," jawabnya. "Sakit apa, Kak?" tanya Hujan ikut khawatir. "Mendadak norak naik pesawat." Episode ke-182. Selamat mendengarkan. Reza yang dibawa ke apartemen tentu membuat Hujan menyusulnya juga ke sana. Gadis cantik yang kini sudah berani keluar rumah tanpa suaminya itu pun meminta tolong kepada supir di rumah utama untuk mengantarnya. "Hujan pergi ya, Oma. Tolong pamitkan juga pada Opa jika nanti sudah bangun dari tidurnya," izin Hujan pada wanita baya berkacamata di teras rumah megah kediaman Rardian. "Hati-hati ya di jalan sayang, kabari Oma jika sudah sampai di sana." "Iya, Oma," jawab Hujan saat mengurai pelukan. Selama perjalanan yang ia tempuh ke apartemen, senyum tak habisnya tersungging di sudut bibir Hujan. Karena ia yang sedang bertukar pesan, menanyakan kabar mertuanya, suaminya masih sempat menggoda dengan menyelipkan rayuan-rayuan andalannya. "Nona muda, sudah sampai." Hujan yang tersentak kaget langsung mengedarkan pandangannya, yang ternyata sudah berada di lobi apartemen. "Ah iya, terima kasih Pak," ujarnya Rama sebelum turun dari mobil. "Sama-sama Nona muda." Hujan membuang napas kasar lebih dulu sebelum ia menginjakkan kakinya ke dalam gedung pencakar langit itu. Bagaimana kini? Masih ada sisa-sisa trauma melekat dalam dirinya, walau tak separah dulu. Kini ia menjadi sosok wanita yang lebih waspada pada area di sekelilingnya, walau kadang berakhir kepanikan luar biasa. Pintu suara lift yang terbuka sungguh sangat menggelitik di telinga Hujan, yang langsung melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Hanya dengan memencet satu tombol, kotak besi itu sudah otomatis langsung menuju lantai tempat di mana mertuanya tinggal. "Astaga, Kak!" pekik Hujan yang benar-benar kaget saat Air berdiri tepat di depan pintu lift. "Sayang!" Air langsung menarik tubuh Hujan untuk ia peluk, karena jauh di dasar hatinya, ia sungguh khawatir
saat hujan memutuskan datang ke apartemen. "Sekarang aku yang takut," lirik Air sambil berbisik. "Aku dari sini, gak apa-apa kan?" kekehnya saat menenangkan sang suami. Keduanya berjalan beriringan masuk ke dalam apartemen dengan hujan berada dalam rangkulan Air. "Kok sepi?" tanya si cantik saat sudah berada di ruang tengah. "Papa mabok, gak bisa bangun," jawab Air sedikit mendesah khawatir. "Kok gitu sih? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?" "Papa gak mau, pusing sama muntah terus, kasihan loh," keluh Air yang merasa sedih. Bahkan ia sudah berhambur memeluk sang istri. "Ya udah, aku nanti aja lihat papanya kalau gitu." Air hanya mengangguk dalam dekapan hujan yang selalu bisa menenangkannya. "Kamar yuk, mumpung kakak libur," ajaknya dengan senyum menggoda. "Mohon untuk tidak mesum di siang bolong," saat hujan sambil bangun dari duduknya. Air yang tertawa kecil hanya mengekor berjalan pelan di belakang hujan, menikmati lekuk tubuh sang istri yang kini menjadi candu lagi baginya. "Kita nginep, Kak. Aku gak bawa si kuning pisang kesayangan kakak loh," ujarnya sambil melempar tas ke sofa, lalu membuka gorden putih yang menutupi jendela besar kamar sang suami. "Enggak, besok ada rapat pagi, semua berkas ada di rumah," jawab Air yang memang tak menyiapkan apapun. Ia yang kini sedang memeluk istrinya dari belakang, mulai menciumi pundak dan leher hujan tanpa ampun, sampai gadis halalnya itu harus menahan rasa geli yang bagai menjalar ke seluruh tubuhnya. "Main yuk, kita basah-basahan," ajak Air dengan suara berat, menahan gejolak jiwa kelelakiannya. "Aku ke toilet sebentar." Hujan membalik tubuhnya, lalu mencium kedua pipi sang suami yang menatapnya penuh damba. Air dengan sangat terpaksa melepas pelukannya membiarkan hujan masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan ia membuka kaosnya sambil berjalan menuju tempat tidur. Namun langkahnya terhenti saat ia tak sengaja melirik ke arah nakas yang di atasnya terdapat sebuah kalender meja. "Perasaan gue main gak ada liburnya di akhir-akhir ini?"